Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Jawab deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Kenas-Kenes bersama saya Leo Tani Maju. Kita ada di podcast yang paling boys. Boys gak sih podcast ini? Boys lah. Iya. Bikin boys gak sih? Boys banget Pak. Boys banget. Karena kita punya tema-tema, topik, judul yang keren-keren dan kita bahas apa saja yang perlu kita bahas. Untuk menginspirasi supaya teman-teman terinspirasi dengan acara podcast ini. Oke, saya punya narasumber yang boys. Ini dia, Dede Ilham Saputra. Halo teman-teman, Bapak. Sehat deh? Sehat alhamdulillah. Pertanyaan pertama, kalau COVID sekarang itu sehat? Kalau sudah nggak sehat itu kamu nanti ditangkap terus dikarantina. COVID-nya tapi sudah hampir hilang ini. Kita aman. Oke. Dede ini Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Betul. 2019. Dede, kamu asli mana? Saya mungkin perkenalan dulu ya Pak ya. Oke. Biasanya kalau teman-teman di Fakultas Sastra itu manggil saya Juang, bukan Dede. Oh ya. Sebelumnya awalnya berarti saya aku manggil Juang kayaknya. boleh Pak. Oke. Kalau Juang itu karena saya dulu suka banget sama buku yang ada di karyanya Versa Besari. Oke. Itu salah satunya tokohnya namanya Juang dan saya pakai itu jadi nama pena saya gitu. Jadi saya suka Menginspirasi gitu. Betul sekali. Oke. Terus kalau tadi apa Pak pertanyaannya? Lupa kok. Dari mana? Saya dari Malang. Oh, kamu asli Arema? Asli Arema. Lawang, Pak. Oke. Saya Lawang. Berarti SMA 1 Lawang ya? Saya SMA-nya di Singosari. Oh. Lawang yang arah mana? Saya Ini Lawangnya Bonteng? itu bukan ke Bonteng. Kalau dari Singosari awal masuk Lawang itu saya langsung belok kanan. Kalau yang ke Bonteng kanan, masih ya? terus. Oke. Yang tapi Bedali. nggak sampai Bedali ya? Iya. Berarti kamu memang setiap hari pulang ya? Setiap hari pulang. Dulu sempat ngekos tapi Wah. kalau sekarang karena sebenarnya Modus saya ini. sekarang masih ini Pak, magang MBKM. Oke. Jadi saya Ya. nggak begitu Kalau- kayak di kampus. Kalau magang kan memang kesibukannya di tempat magang. Iya betul. Enggak, tapi kalau dulu kamu awal-awal masa ngekos? Di semester berapa ya? Karena pada saat itu saya organisasi, organisasi gitu. saya agak Ribet, padat, ya? ya akhirnya saya ngekos Oke. beberapa waktu. Cuman kalau sini Lawang itu ditempuh motor kan berapa menit ya? Kalau sekarang, kalau belum maba itu kan macetnya apa ya? Itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Oh, Tapi iya, kalau iya. sekarang lebih cepat, setengah jam. Asyik. Jadi 45 menit. setengah jam. Kalau waktu nggak COVID itu kan macet ya? Iya macet banget. Temen ya? Parah, iya. Yang berarti kamu kan nggak sampai pasar Lawang? Nggak sampai. Kan Saya nggak masih sampai. SMP Yang Pak. ya, yang macet itu kan berarti daerah pasar Singosari. Iya betul. Terus yang mau ke ini masuk Argosari, terus Betul. pokoknya itu titik-titik macet-macet titik-titik tapi akeh gue ya. Iya, yang di itu juga tol Berarti COVID itu bermanfaat. bermanfaat bagi Ya. saya, bermanfaat sekali. Setengah jam bisa ini loh, apa terpautnya ya? Iya, cepat. Nggak tahu ya kenapa kalau dulu kan benar-benar macet parah gitu. Iya. Kalau sekarang Teman-teman, gila nih. udah nggak begitu. Iya, saya percaya kalau sekarang atau nggak sekarang waktu banyak dibatasi itu kan terutama mahasiswa libur, siswa libur. Betul. Oh, itu mesti kan koyo numpak pesawat. Lawang Iya. kampus bisa 20 menit lah. 20 menit. Sempat saya kalau malam biasanya bisa sampai 20 menit. Iya, kalau Mungkin malam sambil ngebut. liane turu awak sepeda. Iya. Gitu, ya. Oke, jadi Dede ini memang asli Malang. Terus dia sekarang itu banyak. Kamu itu kayaknya sibuk banget kamu. Banyak
muncul selalu di media sosial kayaknya. Alhamdulillah. Gitu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau saya lihat itu cukup aktif di banyak sekali kegiatan, tapi saya coba pengen baca profil singkat Dede ini. Dede ini juga presenter UBTV juga ya? Ya, mungkin itu di apa? Di segmen apa? Di segmen mungkin karena saya sebenarnya masih freelance ya, tapi saat ini saya pegang segmen untuk bisnis sama anak-anak muda, prestasi mahasiswa sebelah. Jadi kalau mereka punya prestasi ya kayak gini, jadi kita ada kayak talk show gitu. Siap. Talk show. Juga penyiar di Tara. Itu tahun kemarin sih sebenarnya. Oke, sebelum di sini ya, sebelum di TV. Oke. Juga ini jadi mitra bahasa di CLS. Betul. Sekarang mau lagi. Insya Allah ya kalau masih dikasih kesempatan, insya Allah saya ya. masuk lagi. Ingin. Kalau potensinya seperti kamu ini pasti dikasih. Pasti dikasih. Amin. Potensial. Ya, amin. Kamu juga, ini keren ini. Ada pembicara seminar Duta Museum Indonesia. Ada Duta Museum ya? Ya, di Indonesia itu ada beberapa provinsi yang punya duta museum, tapi khusus Jawa Timur, dia itu duta museumnya ada di Kota Malang. Jadi kalau yang provinsi sebenarnya ada, cuma sekarang sempat vakum, akhirnya digantikan oleh Kota Malang, dan perwakilan saya dari Jawa Timur mewakili untuk pembicara di Duta Museum Indonesia. Karena Ketua Museum Indonesia kan juga dari Malang tuh. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Ya, kamu tak kasih tahu. Ketua Yayasan Museum Indonesia itu yang punya museum Panji Museum. Oh, yang punya museum Panji. Inggil. Iya. Tuh. Kalau nggak tahu kalau kayaknya masih sampai hari ini. Apa ini? Kok banyak sekali delegasi Malang Kota di JKPI Bogor, runner up 2 duta kampus. Oh iya, kamu juga duta kampus ya, runner up 2. Harapan 1 duta budaya museum, itu runner up 2 Kakang Mbak Yu. Semane sih. Itu waktu SMA, Pak. Oh, waktu SMA. Memang mengarah ya. Passionmu ini kayaknya di apa ya? Saya nyebutnya apa ini? Mungkin di public speaking atau di entertain? Boleh, bisa jadi. Berarti kamu sekarang itu sibuk apa aja deh? Selain kuliah maksudnya? Selain kuliah, karena kebetulan kalau kuliah digantikan oleh BKM, sekarang magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, di sini ya, magang di. Tapi ditempatkan di Museum Pupurwa. Oh, jadi kebetulan banget saya Duta Budaya dan Museum. Oh iya. Akhirnya ditempatkan di sana. Terus kesibukan kalau organisasi alhamdulillah sudah demis semuanya di UKM IPRI sebagai Kodifumas, lalu juga di Duta Budaya sebagai Kodifumas, tapi juga sudah demis, tinggal menjabatnya saja. Oke. Terus di sekarang kesibukannya jaga PPID Direktorat sebagai duta kampus kan. Kalau duta kampus juga salah satunya jobdesknya jaga PPID, Pusat Informasi dan Dokumentasi, UM. Itu nanti kalau teman-teman yang mungkin butuh informasi SNMPTN, SBMPTN, apapun di situ ya. Iya, di situ. Terus juga sudah sih Pak, membantu mama di rumah. Woi, membantu mama. Aku juga suka membantu mama. Kan berarti di kampus itu yang ikut-ikut organisasi kampusnya sudah ini ya, sudah menjadi alumni. Ya, demis. Demis itu berarti kan tetap paling tidak kalau dibutuhkan kan masih harus. Iya, masih mau. Kalau kayak kemarin kan salah satu narasumber yang dari sini, Puput, itu juga salah satu teman saya dekat banget dulu. Di UKM IPRI, terus di jurusan juga satu kelas gitu. Siap. Berarti sekarang itu kalau di PKM-nya di Museum Pupurwa itu bagian apa sih? Apa yang harus diurusi di situ? Oke, kalau di sana karena di sana kan ada penjaga museum ya Pak ya. Jadi ada 2 penjaga museum, tapi untuk kayak operator sosial media, terus juga kadang penjaga museumnya ada yang izin, jadi kami yang menggantikan sekalian untuk istilahnya ditempatkan di sana. Kamu mau membuat apa, perubahan apa untuk museum itu diserahkan pada kami. Jadi kayak ada bikin event, terus juga branding museum di sosial medianya, seperti itu sih.
pertanyaan itu begini deh, nyaut rapi begini. Insya Allah, Pak. Apa sih angan-angan kamu atau kamu itu pengen ada sesuatu apa yang ingin kamu wujudkan ketika passionmu atau kamu itu fokus di public speaking, di entertain. Nah itu kan sudah cukup banyak sekali event yang diikuti, dilakukan dan sebagainya. Nah itu kira-kira Dede ini ingin membuat sesuatu yang seperti apa? Akan menciptakan menjadi Dede yang seperti apa sehingga akhirnya hal semua ini itu cukup ini ya, cukup nyaman Dede lakukan. Oke. Kalau yang akan aku lakukan, saya lakukan juga, Pak, itu karena sekarang saya terjunnya di bidang entertain ya, khususnya di presenting, lalu juga MC, saya juga MC. Saya pengen mengembangkan dan saya pengen jatuh lebih dalam lagi di sana. Jadi kayak mungkin saya kedepannya nggak cuma jadi guru ya, kalau saya jurusannya pendidikan, tapi saya pengennya itu lebih ke jatuh ke entertain, kayak melamar di TV atau itu, saya lebih ke sana arahnya untuk sekarang. Lalu untuk jatuh ininya saya pengen jatuh dalam ke sana MC di wedding, lalu juga di TV. Itu goal saya sih, Pak, untuk 5 tahun ke depan, insya Allah di situ. Setuju saya. Jangan jadi guru aja, nggak ada. Sekarang itu dunianya sudah berubah. Dunia hari ini tuh serba multitasking. Betul. Artinya kalau kamu mau jadi guru boleh, tapi harus jadi guru yang multi talenta atau banyak bisa melakukan hal di luar. Itu sebagian kecil aja. Jadi mengajar, mengajar, kita fokus mengajar maksimal, dimaksimalkan mengajar. Tapi kan selesainya mengajar kan kita banyak hal yang bisa dilakukan. Oke deh, jadi saya setuju bahwa ya memang kalau kuliah di UM jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah itu kan pasti goalnya linearnya itu ya jadi guru salah satunya. Tapi kan justru apa yang jadi pemikiran kamu itu luar biasa bagi kita atau bagi anak muda sekarang, menjadi apa saja itu sah dan justru sangat dianjurkan untuk tidak sekedar melakukan satu hal lalu fokus di situ lalu seolah-olah tidak bisa melakukan yang lainnya. Tapi justru ketika kamu tadi bilang ya di luar ngajar ini kan tanda kutip juga, nggak harus ngajar di sekolah ya. Betul. Kalau kamu mengembangkan public speakingmu sebagai sebuah dunia usaha, sebagai sebuah industri menciptakan atau mencetak, nggak tahu di situ perusahaan yang akhirnya di bidang jasa public speaking, ya kan pada akhirnya kamu kan harus jadi guru nanti, owner sekaligus guru. Iya, betul sekali. Itu kan keren. Jadi nggak inilah, nggak habis kalau kita berbicara hari ini dan kedepannya. Tantangannya itu adalah di kita sendiri, seberapa kita mampu di ruang-ruang strategis. Kalau hari ini sudah diawali dengan jadi MC, jadi presenter, pengalaman menjadi duta itu kan nggak gampang. Apa sih? Saya kan belum pernah jadi duta ya. Tapi saya pernah bukan menggauli juga, mengikuti. Dulu saya pernah sering mengikuti eventnya Kakang Mbak Yu yang ya mengiringi musiknya, apanya dulu. Artinya paling tidak pernah merasakan. Tapi saya nggak tahu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh seorang duta itu harus apa? Harus pinter apa? Harus ngapain? Harus smart dan sebagainya. Coba saya pengen tahu. Oke, kalau versi saya sendiri ya, ada 2 versi karena saya 2 duta, duta budaya dan museum, lalu juga duta kampus. Tapi kalau saya memposisikan sebagai duta budaya itu, yang pertama sebenarnya kalau semua duta sama sih, ada 3 poin. Ini kan semua duta. Ini general dulu ya, Pak ya. Ada 3 poin yang harus kita tekankan. Yang pertama itu ada
beauty atau fisik ya siapa tahu Ini kayak harus menarik lah. ya menarik, nggak harus ganteng, nggak harus cantik, Ya. tapi menarik. Gimana cara kita menarik? menarik. Ya menarik perhatian orang. Lalu brain atau otak, Ya, jadi kemampuan kita kalau di budaya berarti smart. kemampuan di bidang budaya, lalu museum juga harus paham dan mengerti secara detail gitu. Wawasannya harus luas. Wawasan harus luas. Terus juga behavior, jadi kita harus apa ya, bisa menyatu dengan orang-orang yang lain. Terus kayak karena kita kan bertemu dengan orang lain juga ya, Pak. Jadi kita harus bisa apa ya, campur dengan mereka, harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, nggak cuma sama yang ada di lingkup kita aja. Ya karena memang duta itu kan perwakilan ya. Ya, perwakilan promosi, memperkenalkan, terus juga menjaga nama baiknya. Betul, itu dari duta ya. Garda terdepan lah. Nah, ya. makanya kalau misalnya duta Kota Malang berarti dia itu kan representasi dari orang Malang kan, ya, gitu kan ya? Betul, betul. Ya makanya itu tadi behavior atau bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang banyak secara ya diuji di situ. Kalau nggak mampu pinter dong, nggak mampu bersosialisasi juga kurang mungkin. Betul sekali. Terus tapi kalau ketika masuk ke ini mungkin beda-beda ya, duta budaya, duta beda. Kadang kan apa tujuan dari orang yang menyelenggarakan itu beda, Pak. Kalau duta budaya yang menyelenggarakan kan dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi tujuannya biasanya untuk mendidik anak-anak, jadi garda terdepan untuk dinas mempromosikan kepada pendidikan yang ada di Kota Malang, juga ke orang-orang yang lain. Terus kalau di duta kampus pastinya juga mempromosikan kampus, juga menjadi garda terdepan dari kampus itu. Kalau seumpama kita ada sosialisasi tadi yang sudah saya sebutkan, SNMPTN, SBMPTN, kita sebagai promotornya gitu, perwakilan dari mahasiswa selain dari humas. Berarti kan memang wawasan di bidang itu yang harus dikuasai. Betul, betul. Kalau duta budaya ya, kan kudu ngerti budaya Semarang kali. Betul. Kalau duta kampus, kamu duta kampusnya kampus UM, belajar kampus sebelah tuh ya nggak jadi. Artinya kan harus menguasai ya. Apapun yang informasi dan terkait dengan visi misi bagaimana pengembangan kedepannya harus punya lah pandangan itu. Oke ya, itu kalau mau jadi duta apapun teman-teman. Kalau saya mohon maaf, saya lebih cocok duta catering. Kita sambung lain gitu ya. Oke. Menarik loh. Kalau jurusan sastra Indonesia itu kira-kira dipelajari di mana? Menurut Dede, sebagai seorang mahasiswa jurusan sastra Indonesia, lalu punya passion di public speaking, MC, presenter, harusnya ini bisa nggak dipelajari di jurusan sastra Indonesia? Atau memang ini Dede anggap dunia lain yang memang kebetulan bersatu atau bagaimana? Supaya teman-teman tahu. Menurut saya sangat-sangat apa ya, linear banget. Karena linear. Saya apa ya, kalau orang-orang yang lain, public speaking yang lain di teman-teman saya di di TV sebelah, lalu juga teman-teman yang bergelut di bidang public speaking itu kadang saya lebih tahu daripada mereka ya. Alhamdulillahnya sebagai saya anak sastra Indonesia yang salah satunya itu di keilmuan ilmu apa menyimak bicara, itu salah satunya juga banyak apa hal yang saya petik dari itu gitu loh. Terus juga psikolinguistik, sosiologi linguistik dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat-sangat linear dengan apa yang saya geluti saat ini. Gitu. Karena itu memang hubungannya dengan, kalau sosiolinguistik bahasa dengan masyarakat, psikolinguistik bahasa dengan psikologi seseorang. Iya, betul. Dan ketika kita berbicara dengan banyak orang, itu tentunya basicnya memang ada di kebahasaan atau bahasa ini harus selesai, komunikasinya harus. Dan itu memang cukup memberi bekal mendasari ya. Jadi bukan semata-mata mengembangkan, tapi bagaimana justru yang terpenting adalah ketika dasar atau basicnya itu kita kuatkan. Ketika Dede sekarang seperti ini, tentu dia akan jauh lebih unggul ya daripada teman-teman yang tidak mempelajari secara dasar bahwa bahasa itu kalau diaplikasikan, dikomunikasikan itu pragmatisnya bagaimana, itu sosialisasi secara penggunaan bahasanya seperti apa. Dan tentu kalau di mata kuliah yang lebih fokus, pastinya
ini akan didapatkan. Seperti mata kuliah sinematografi, Betul. itu pasti akan lebih fokus lagi. Mau dapat apa kamu dari itu, lebih ke peminatan, keahlian. Berarti kamu ambil apa? Peminatan apa? Ini sayangnya saya merasa agak salah, tapi nggak apa-apa ya, saya tetap mempelajari. Oh, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Iya betul. Oh, mungkin kamu harus belajar banyak, nggak boleh belajarmu nggak boleh satu, harus banyak. Oke. Kalau saya saat ini di minor bahasa daerah. Oke. Sebenarnya saya agak menyesali sedikit ya, tapi sebenarnya saya suka dengan bahasa daerah, tapi pada saat itu karena saya saat ini terjunnya di bidang seperti ini, saya kayak merasa agak merugi karena seharusnya saya bisa yang mengambil agak linear dengan yang saya suka saat ini gitu loh. Tapi itu juga linear juga loh. Kalau kamu mau jadi MC atau pewarna bahasa Jawi, kadung dari Stoyo, mateng pro pamirsa, lo itu langka loh itu. Kalau sekarang kita itu cari MC bahasa daerah, bahasa Jawa ya, wangel, bisa angel, belajarnya juga nggak banyak. Iya. Maksudnya nggak banyak tempat yang menyediakan belajar khusus itu. Ada memang, tapi nggak banyak. Betul. Dan ketika itu keahlian itu juga diminati, saya kira luar biasa. Ada teman sama BSI tingkatmu sekarang pewarna bahasa Jawa itu. Beta namanya, itu waduh buanter, dia Arema juga. Itu kebetulan memang sama persis seperti kamu. Artinya dia punya passion yang sudah entertain banget ya. Dia ambil minor Jawa, dan saya nggak tahu dia setelah lulus itu ngapain, tapi saya tahunya dari media sosial ternyata dia sekarang jadi MC bahasa Jawa. Dan lo waris sih. Waduh. Iya. Kayaknya saya harus ke sana ya Pak. Iya. Oke. Keren tuh itu. Artinya kamu kan menambah kompetensi MC-mu kan sudah punya tuh. Oke. Iya. Presenter MC itu kan sudah punya. Tinggal belajar bahasa Jawanya ini. Dan itu cocok. Berarti kamu harus menggeluti, benar-benar difokuskan bahwa bahasa Jawa ini untuk kebutuhan MC. Tuh, tak arahkan. Oke. Ini insight baru buat saya ya. Mungkin saya harus mencoba di situ suatu saat gitu ya. Asli itu. Dan itu sekarang kan di dunia digital teknologi seperti hari ini, yang lokal itu seksi banget. Iya. Asli. Ketika media-media sosial itu justru banyak menghadirkan spot-spot yang Instagramable, itu yang diambil spot lokalitasnya yang semakin kuat, semakin menarik. Seperti halnya ketika berhubungan dengan menyampaikan komunikasi dan sebagainya itu deh. Jadi istilah aku yakin diselami aja, ilmu nggak ada yang keliru, mungkin terlambat dan tidak itu. Loh, kok kata cupu iki, kok aku cupu iki, nah, itu. Tapi manfaatnya nanti ke depan ketemu. Amin. Oke, jadi kalau pertanyaan saya sekarang itu kan kesibukanmu ya PKMP, MBKM, terus presenter dan sebagainya. Berarti sekarang di kampus itu fokusnya yang di tadi ya, jadi BPID. Oh, di BPID. Di BPID. Ya. Terus kalau pertanyaan saya, kira-kira ini harus dijawab dengan percaya diri. Siap. UM itu merasa bangga nggak punya kamu? Nah, dijawab. Takai dulu, harus percaya diri. Saya merasa UM harus bangga punya saya karena yang pertama dulu selama seleksi duta kampus itu saya sempat kayak kamu kok jadi orang sana sih, bukan orang sini, kan harusnya kamu di sini aja, kamu ikut duta kampus apalagi gitu. Seharusnya saya harus bangga karena saya punya kemampuan itu dan harusnya dikembangkan oleh UM. Mungkin kalau saya UM berniat untuk merekrut saya ya, mungkin bisa langsung saya aja gitu. Saya mungkin bisa mengutamakan lebih banyak ke UM ya daripada ke sana gitu, karena
ya saya alma maternya sini gitu loh. Oke. Tapi kebetulan kan saya dapat tempatnya di sana, Oke. untuk belajar di sana, untuk mencari uang lah ya di sana. Iya. Jadi mungkin kalau di UM punya wadah, saya pasti jatuh di UM aja Oke. daripada di sana. Berproses, nggak, jangan khawatir. Artinya kalau proses itu berjalan terus, akan sampai pada muaranya. Siap. Pertanyaan sekarang saya balik, seberapa bangga kamu terhadap UM? Bangga sekali karena ini nggak membanding-bandingkan ya Pak. Iya, iya. Tapi saya merasa UM ini jauh lebih unggul daripada tempat-tempat yang saya tahu di luar sana gitu ya. Oke. Salah satunya Oke, Pokoknya ya. itu menurut saya sangat unggul sekali di bidang khususnya di mahasiswanya, terus juga di cara mereka mengelola sumber daya dan lain sebagainya itu lebih unggul UM menurut saya ya, karena saya sudah tahu, saya sudah sering berbicara dengan orang-orang yang di luar sana, di luar UM, itu menurut saya UM lebih jauh tinggi, bagus gitu. Menurut saya ini nggak apa ya, nggak mengada-ngada dan nggak apa ya. Enggak karena diundang, Bukan karena diundang, gitu. bukan karena diundang, tapi saya jujur dari hati saya sendiri karena UM itu benar-benar lebih bagus daripada universitas-universitas, bukan lebih bagus ya, maksudnya lebih unggul. Oke, tepuk tangan saya stadion. Kita lebih unggul jauh dari mereka karena mungkin beberapa sektor ada juga seperti mahasiswanya yang banyak sekali prestasi dan lain sebagainya seperti itu. Teaser itu bagian ini dipotong ke teaser. Sebutkan satu kalimat bangga terhadap Departemen Sastra Indonesia. Bentar saya mikir ya Pak ya. Satu kalimat. Saya bangga sama Universitas Negeri Malang, khususnya Sastra Indonesia dan Fakultas Sastra, karena memiliki banyak sekali potensi-potensi sumber daya manusia, mahasiswa yang sangat keren-keren banget, perlu dikembangkan dan boys banget. Kalimatnya panjang dan lengkap. Sebutkan jadi 3 kata. 3 kata. Bangga terhadap UM. Apa ya? Sastra, Departemen Sastra Indonesia. 3 kata. Bentar mikir. Keren. Sumber dayanya luar biasa. Itu satu kalimat ya. Keren, luar biasa. Boys. Satu kata. Boys. Wah, angel boleh host ngene iki. Ya apa carane narasumber akhirnya ngomong boys. Oke. Podcast Kenas-Kenes luar biasa. Siapa yang belum nonton ini tonton aja. Kalau pengen ngobrol di sini, sini teman-teman siap hubungi itu admin. Yang penting kamu harus boys. Kalau boys ya sini. Kalau sudah di sini seperti Dede ini pasti boys. Sudah teruji. Ya. Dede terima kasih ya sudah mampir nongkrong di rumahmu sendiri. Undang teman-temanmu suruh nonton kamu dan Kenas-Kenes. Karena di Kenas-Kenes ini semua akan dibuat boys. Bikin boys gak sih? Boys Pak. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.